Selamat datang di YouTube channel Padeksi Unisbank. Kali ini, kita akan membahas sebuah artikel ilmiah yang menarik banget. Judulnya, Digital Distractions from the Point of View of Higher Education Students, karya Perez Juarez, González Ortega, dan Aguiar Perez. Kita bakal kupas tuntas sebuah masalah yang jujur aja dekat banget sama kehidupan kita semua. Kita semua pernah kan ngerasain ini? Lagi fokus-fokusnya ngerjain tugas, ada notifikasi masuk. Atau tiba-tiba penasaran pengen ngecek sesuatu. Nggak kerasa, tahu-tahu setengah jam. 1 jam, hilang gitu aja. Nah, pertanyaan yang rasanya personal banget ini sebenarnya jadi inti dari penelitian yang mau kita bedah hari ini. Dan disinilah letak masalahnya. Laptop, tablet, HP, semua itu kan gerbang kita buat dapat ilmu tanpa batas. Tapi, di saat yang bersamaan, gerbang itu juga yang ngebuka pintu ke jurang distraksi yang kayaknya nggak ada habisnya. Inilah paradoks zaman sekarang yang dihadapi sama setiap mahasiswa. Oke, di bagian pertama ini, kita akan gali lebih dalam lagi soal paradoks yang ada di ujung jari kita semua ini. Sebuah dilema yang kita hadapi, ya setiap hari, baik di ruang kelas maupun di lab. Jadi, para peneliti ini nggak cuma nebak-nebak loh, mereka beneran turun tangan selama tahun akademik 2021 sampai 2022 di sebuah sekolah tinggi teknik. Mereka tanya langsung ke 105 mahasiswa buat ngerti, apa sih yang sebenarnya terjadi pas mereka lagi dituntut buat fokus belajar. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Kita bakal bongkar, siapa sih biang keladi digital yang paling sering mencuri perhatian para mahasiswa ini? Yuk kita lihat datanya. Wow, coba lihat angka ini deh. Hampir 70%. Hampir 70% mahasiswa yang disurvei ngerasa performa mereka di kelas laboratorium itu bisa ditingkatkan. Ini tuh bukan angka main-main loh. Ini semacam pengakuan massal kalau mereka tuh sadar banget waktu mereka nggak kepake seefektif yang seharusnya. Dan inilah para tersangka utamanya. Di peringkat pertama, ternyata bukan aplikasi tertentu, tapi cuma suara atau notifikasi dari perangkat itu sendiri. Lebih dari separuh mahasiswa ngerasain ini. Baru deh disusul sama media sosial, aplikasi chatting, dan web browsing buat hal-hal di luar tugas. Data ini nunjukin kalau gangguan itu sering banget datang dari hal-hal kecil yang mungkin kita anggap sepele. Nah, disinilah letak kuncinya. Para peneliti menemukan hubungan statistik yang kuat banget antara kebiasaan browsing hal-hal yang nggak nyambung sama tugas dengan perasaan, aduh, waktu belajar gue kebuang sia-sia. Jadi ini bukan lagi sekedar perasaan, tapi data yang ngebuktiin kalau satu klik yang salah itu benar-benar berujung pada penyesalan. Tapi kenapa sih kita bisa segampang itu teralihkan? Kenapa susah banget buat fokus di tengah gempuran digital kayak gini? Oke, bagian ini bakal ngebahas ilmu kognitif di balik itu semua. Coba deh bayangin, otak kita itu kayak koneksi internet di rumah. Punya bandwidth yang terbatas. Setiap kali kita loncat dari ngerjain tugas ke notif media sosial, terus balik lagi, itu sama aja kayak kita lagi download film, main game online, dan video call barengan. Apa yang terjadi? Ya lemot, semuanya jadi lambat. Kemampuan kita buat nyimpen informasi jangka panjang juga jadi anjlok. Ada beberapa teori lain nih yang bisa bantu kita paham. Pertama, ada yang namanya cognitive bottleneck atau penyempitan kognitif. Anggap aja otak kita itu jalan tol yang tiba-tiba menyempit jadi satu lajur pas jam sibuk. Pasti macet total kan? Terus ada selective attention yang ngejelasin gimana notifikasi itu emang sengaja dirancang buat menang dalam perang merebut perhatian kita ngelawan dosen. Dan yang paling menarik, ada teori social learning. Yang ternyata nunjukin kalau gangguan itu bukan cuma masalah pribadi. Jadi ketika satu mahasiswa mulai buka situs yang nggak relevan, itu bisa jadi gangguan buat satu kelas. Penelitian ini nunjukin gimana perilaku satu orang yang nggak fokus itu bisa nular dan mancurin konsentrasi teman-teman di sekitarnya. Jadi, ini bukan lagi cuma soal disiplin diri kita doang, tapi juga soal lingkungan belajar kita bersama. Oke, kita udah paham masalahnya, udah tahu juga kenapa itu bisa terjadi. Terus, solusinya gimana dong? Nah, sekarang saatnya kita beralih ke solusi. Gimana caranya kita bisa ambil alih kendali dan jadi arsitek buat fokus kita sendiri? Ini adalah langkah-langkah praktis yang bisa langsung kita coba. Mulai dari yang paling simpel, ya matiin notifikasi. Terus, kelola juga lingkungan fisik kita. AC yang terlalu dingin atau komputer yang lemot itu juga distraktor loh. Latih juga regulasi diri. Misalnya pakai teknik Pomodoro buat ngejaga fokus. Pecah tugas-tugas besar jadi bagian yang lebih kecil biar nggak bosan. Dan yang terakhir, bikin kesepakatan sama diri sendiri. Kapan waktu yang emang dialokasikan buat ngecek HP? Dan ini ngebawa kita ke kesimpulan utamanya. Tenang, penelitian ini sama sekali nggak nyuruh kita buat memusuhi atau ngejauhin teknologi kok.
Kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya, kuncinya ada di kata berkelanjutan. Teknologi akan selalu jadi bagian dari hidup kita, jadi tantangannya bukan gimana cara menghindarinya, tapi gimana cara kita belajar buat hidup bareng teknologi secara sehat dan produktif. Di mana kita yang pegang kendali, bukan sebaliknya. Jadi saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan ini buat direnungkan. Setiap kali tangan kita gatal pengen ngambil HP pas lagi belajar, setiap kali kita buka tab baru yang nggak penting, coba berhenti sejenak dan tanya sama diri sendiri. Siapa yang sebenarnya megang kendali saat ini? Anda atau algoritma yang emang dirancang buat merebut perhatian Anda? Jawabannya ada di tangan kita masing-masing.